Ya, sebenarnya kenapa sih Anda dan kawan-kawan RRT ya katanya singkatannya nih, ada Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa ini tiba-tiba meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apa tujuannya? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Rencana buku ini sudah ada ketika kami melakukan penelitian. Biasa kan, seorang peneliti itu pasti menuliskan jurnal, pasti menuliskan catatan ilmiahnya. Dan itulah catatan ilmiah itulah yang kemudian kami bukukan. Sebenarnya kalau dilihat ya, mulai dari awal dulu saya kan juga sudah menuliskan artikel-artikel lepas gitu loh. Artikel lepas, Dr. Rismon juga menuliskan dalam Twitternya ya, karena saya tidak memposting Twitter, Dr. Tifa juga menuliskan di Twitter. Maka itulah kemudian kita rangkumkan, kita gabungkan dalam sebuah buku. Formatnya adalah format science ya, tapi populer sehingga enak bisa dilihat, bisa dibaca oleh minimal anak SMA yang kemudian sampai ke perguruan tinggi, sampai ke doktor pun bisa baca karena kami tulis dengan tata cara penulisan ilmiah. Jadi intinya dalamnya apa Mas Roy, buku setebal 700 halaman ini? Ya, selain berisi keterangan, narasi, kita juga berisi grafik, gambar-gambar, misalnya hasil-hasil penelitian kami ya, atau juga misalnya dokumentasi. Nah, misalnya soal peristiwa ketika tadi yang berita tadi tanggal tahun 2013. Itu peristiwa di Jogja juga ketika waktu itu ada diskusi antara sekarang pemretnya Kompas nih ya, Mbak Rosiana waktu itu selaku moderator dengan Pak Profesor Mahfud MD, kemudian dengan Buya Safi Ma'arif dengan Jokowi ya, waktu itu ada di UII. Nah, kemudian itu kan pada ngaku IPK-nya berapa. Nah, dari situ ada fotonya, ada dokumentasinya. Kemudian ada beritanya. Nah, jadi semua itu kami tuangkan lengkap dengan bukti-buktinya. Kalau selama ini mungkin orang hanya mendengar di podcast, hanya mendengar naratif, ini semua di buku ini ada bukti, foto. Memang apa itu bukti? Apa di 2013, Mas? Ya, misalnya ada bukti ketika peristiwa itu ada di Universitas Islam Indonesia. Ketika ada diskusi yang judulnya seminar memimpin dengan hati, waktu itu judulnya gitu. Nah, kemudian selain itu misalnya ada analisis ya, Mbak Audrey, yang sering terdengar waktu itu, ada analisis error level analysis, kemudian ada postingannya si Dian Sandi ya. Nah, kenapa kami menganalisis Dian Sandi? Kemudian ada peristiwa press conference Barreskrim, itu ada fotonya juga. Jadi artinya semua itu lengkap dengan analisisnya, foto itu kita analisis juga, dan lengkap misalnya kalau Dr. Rismon misalnya lengkap dengan skema-skemanya. Misalnya ketika beliau mengatakan, oh ini jasnya tidak menutup jasnya ada di atas cap gitu. Jadi lintasan cap tidak menutup jasnya. Kayak gitu. Saya misalnya juga menganalisis antara foto, komparasi antara satu foto dengan foto yang. Jadi foto-foto itu kami sajikan. Komparasi ijazah-ijazahnya kami tampilkan semua. Oke, jadi intinya adalah buku di situ di dalamnya adalah berisi tentang ijazahnya Pak Jokowi ya. Intinya seperti itu ya, Mas Roy ya? Iya, ijazah yang selama ini tampil di publik. Misalnya yang diposting di Dian Sandi, misalnya yang dia ada pada tampilan ketika press conference Barreskrim. Itu aja lah. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya pun kita muat dalam buku itu gitu loh. Jadi ini populer banget gitu, sains tapi populer. Itu Pak Audrey. Bang Rifai, Pak Jokowi kaget nggak sih melihat ini ada Jokowi's White Paper yang diluncurkan oleh RRT nih begitu? Kaget nggak? Kemarin sudah ada tuduhan pencemaran nama baik, kemudian ada skripsi, sekarang tiba-tiba luncurin buku. Ya kalau Pak Jokowi sendiri sih, beliau sih tenang-tenang saja ya, santai-santai aja. Artinya orang mau bikin buku ya monggo saja gitu ya. Sekalipun kalau kami sih berpandangan buku ini memang dibuat sebagai alibi dalam perkara yang sedang berjalan gitu ya. Sementara saya sendiri melihat bahwa keberadaan buku ini juga tidak akan berpengaruh terhadap perkara. Kenapa? Karena dalam perkara itu situasi, kondisi atau circumstances yang dilihat itu adalah peristiwa sebelum hingga terjadinya delik. Pencemaran nama baik. Dampaknya gitu ya. Jadi bukan setelah beberapa bulan kemudian ada produk ini mempengaruhi delik. Menurut saya itu tidak bisa karena memang circumstances yang dilihat adalah peristiwa sebelum dan saat termasuk dampak gitu ya. Jadi ya buku ini sih tidak akan berpengaruh. Kedua buku ini juga sebenarnya menjadi lebih menariknya begini. Kenapa baru dibuat kesimpulan sekarang sementara publish di medianya penelitiannya sudah terjadi beberapa bulan lalu. Ini kan menjadi aneh. Biasanya itu penelitian yang benar itu kan
dilakukan penelitian secara komprehensif, diuji, sampai dengan kesimpulan, baru dipublish. Kalau ini kan terbalik. Sudah di mana-mana publishnya, tuduhan-tuduhan Jokowi jasa palsu, tapi baru sekarang ada bukunya. Jadi ini apa yang dilihat dari segi tata waktu udah nggak ketemu gitu ya. Sehingga kalau kami sih tetap dalam pendirian, kami melihat bahwa dalam kaitan pelaporan Pak Jokowi ini, tindakan-tindakan yang dilakukan itu di luar dari penelitian akademis ya. Sebagaimana masyarakat juga tentu bisa menilai lah mana penelitian yang benar, mana yang tidak ya. Karena kan masyarakat juga banyak di dalamnya, ada peneliti, ada akademisi, tentunya bisa menilai lah gitu ya. Jadi silakan saja buku dibuat ya, tapi kami berpandangan ini tidak akan berpengaruh. Mau dibaca nggak bukunya? Kalau ada saya dikasih boleh juga saya baca gitu ya. Satu lagi juga kalau memang ini penelitian yang objektif ya dan betul-betul akademis, harusnya juga diberikan ruang dong bagi pihak Pak Jokowi untuk memberikan klarifikasi termasuk UGM. Oke, kalau hanya sepihak ya susah gitu ya. Paling nggak ada pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Jokowi untuk diberikan. Ini kan saya rasa sampai hari ini belum pernah ada pertanyaan itu. Kita tanya ya, Mas Roy, sebenarnya di dalam buku tersebut itu ada ruang nggak dari pihak Pak Jokowi ataupun UGM itu untuk diberikan ruang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahan dari Anda dan juga teman-teman, kawan-kawan? Bagus, ya silahkan. Bagus, kalau buku jawablah dengan buku, ilmiah jawablah dengan ilmiah. Bukan buku dijawab dengan pasal-pasal hukum yang nggak nyambung. Jadi artinya kami nulis buku ini nggak ada hubungannya dengan pelaporan, gitu loh. Artinya mau dilaporkan atau tidak, ya kami tetap nulis buku kok biasa. Lo kan nulis buku itu merupakan kegiatan kami sehari-hari, gitu loh. Dr. Respon bukunya udah banyak banget. Saya nulis artikel udah mungkin ratusan atau ribuan kali lah. Saya nulis itu tiap hari saya nulis ya. Ada di berbagai media lepas gitu ya. Itu saya nulis. Jadi artinya ini kalau mau dibantah silahkan saja. Dan yang menarik adalah satu, Mbak Audrey. Acara itu tadi kami selenggarakan di tengah-tengah kampus Universitas Gadjah Mada. Dan menariknya apa? Sempat juga mengalami halangan, kan aneh UGM ini. Ya, kalau mau memang istilahnya menantang dengan ilmiah, tantanglah dengan ilmiah, bikin diskusi atau misalnya mereka mengusulkan, mereka memberi satu pembicara atau apa gitu yang menarik. Tiba-tiba izin kami dicabut di ruangan Nusantara di University Club di UGM. Tapi kami nggak kehilangan akal ya, kami pakai coffee shop-nya. Kalau orang kan nggak boleh dilarang di coffee shop. Tiba-tiba di tengah coffee shop ini biar publik tahu ya melalui Kompas TV, listriknya dimatikan ya. Kemudian mungkin belum berizin, belum di ACC izinnya kali Mas Roy. Izin, kami sudah dapat izin dari kepolisian, pemberitahuan kan nggak ada izin sekarang, pemberitahuan satu. Yang kedua kami sudah DP, down payment untuk tempat itu sudah diberikan dan ada tanda terimanya semenjak kemarin. Tiba-tiba malam-malam cukup dengan WA pihak GM-nya dari tempat Yus itu mengatakan, mohon maaf kami membatalkan. Enak aja membatalkan gitu ya. Kemudian ya sudah, biarin aja mereka batalkan tempat pertemuannya itu. Kita kan juga bisa makan minum di coffee shop kan. Gitu. Dan yang menarik apa? Ini telekomunikasi juga kayaknya juga dihambat gitu loh. Oke. Network jaringan dari tadi juga susah. Ya, tapi menarik lagi Pak Rifai, kami tadi juga lihat ada beberapa orang datang, beberapa dosen UGM datang, bahkan ahli yang dipakai oleh kepolisian, ya inisialnya DS, hadir di acara itu, kemudian ikut dengerin, gitu. Tapi dia diem aja, gitu. Lah udah kan bagus, berarti kan mereka menjadi saksi, UGM menjadi saksi peluncuran buku itu, dan silakan kalau mau bantah aja, Mbak Audrey, bantah buku dengan buku, itu. Oke, Pak Jokowi juga mau membuat buku, kalau kata Mas Roy bilang, kalau ya udah bantahnya dengan buku, ketemu buku. Iya, silakan. Jokowi silakan bikin buku. Oke, justru kalau dari kami memang dari awal berpandangan bagaimana dalam laporan kami, jadi apa yang dilakukan oleh para pihak yang mengklaim selama ini peneliti adalah bukan kegiatan penelitian dalam rangka akademis. Kami melihat ini hanya sebagai alibi, karena di beberapa kasus juga memang banyak dalam beberapa presiden kasus pencemaran, selalu para pelaku itu membungkus dirinya seolah-olah dalam rangka penelitian. Tapi kembali lagi juga dalam perjalanannya selama ini, para penegak hukum termasuk para hakim juga tidak mudah terkecoh. Ya, jadi kembali lagi silakan aja, ini bagian dari cara berargumentasi ya bahwa ini penelitian, tapi kami tetap dalam kesimpulan bahwa yang kami laporan ini jauh dari penelitian. Nanti kita lihatlah di persidangan. Tetap berjalan artinya itu ya? Betul. Karena ini memang biasa seperti ini, banyak dilakukan ya. Yang bisa diterima itu salah satunya yang kasusnya Mas Haris Azhar itu ya. Itu betul dalam rangka penelitian dan dibebaskan oleh PN Jakarta Timur. Jadi memang rata-rata melakukan seperti ini, Mbak. Buat kami ini alibi dan dalam pandangan kami tidak akan berdampak dengan perkara. Saya tambahin lagi Mbak Audrey, kami tidak asal loh ya menulis buku ini.
Buku ini akan terbit dalam dwibahasa awalnya, ya dwibahasa awalnya. Nanti mungkin akan ada beberapa bahasa. Selain selain deluxe paper, juga kemudian edisi yang biasa juga akan terbit dalam e-book. Kemudian ISBN-nya kami sudah mau dapatkan. Setelah itu kami akan terbitkan ini distribusi di 25 negara. Jadi biar masyarakat tahulah isi sebenarnya apa dan biarkan masyarakat yang menilai lah. Gitu, masyarakat menilai sebenarnya kasusnya itu kayak apa gitu. Ini kan hari Rabu Anda akan dipanggil ya, betul ya, di Polda ya, sudah ada jadwalnya ya. Nah berkaitan dengan pemanggilan itu Mas Roy, kenapa Anda, ini penelitian Anda ini tidak dibawa saja pada saat nanti diperiksa di Polda? Nanti Mas Roy akan menjawab, tetap bersama kami. Gini. Nanti Mas Roy menyambung pertanyaan saya sebelumnya, kalau Anda hari Rabu besok akan diperiksa, pertanyaannya kenapa nggak langsung aja nih bawa bukti-bukti yang ada ke Polda Metro Jaya? Kenapa harus dituangkan dalam buku? Loh, buku ini nggak ada hubungannya, buku ini jangan, Polda juga usah GR ya. Buku ini nggak ada hubungannya dengan pemeriksaan di Polda. Tapi kalau Polda penyidiknya pengen tahu tentang isi buku ya kita berikan nanti datanya gitu. Jadi buku ini ada tidak adanya pemeriksaan di Polda. Buku ini tetap kami tulis kok. Gitu, karena buku ini sifatnya ilmiah untuk pengetahuan masyarakat. Biar masyarakat tuh ngerti bahwa pernah punya presiden yang ijazahnya diragukan. Gitu aja udah, jelas banget ini di buku ini. Jadi artinya penelitian ilmiah yang kami lakukan itu jelas banget tentang misalnya tentang skripsi. Kenapa tidak ada lembar pengujian skripsi. Dan itu buktinya ada gitu loh. Dan kami tulis siapa-siapa yang ada itu kalau tiba-tiba nanti pada saat pembuktian itu tiba-tiba ada lembar pengujiannya. Nah setidaknya buku ini sudah pernah mencatat bahwa pada saat tanggal 15 April 2025 yang lalu di ruang 109 Fakultas Kehutanan itu lembar pengujiannya itu tidak ada. Kalau tiba-tiba nanti ada berarti ada bukti palsu yang waktu itu ditunjukkan dan ini ada konsekuensi hukum. Tapi temuan-temuan ini ada nggak takut sekarang kan lagi tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan menuangkan buku ini, Anda nggak takut Mas Roy? Ya ini namanya ilmiah kok dituding dengan hukum yang katangan kayak gitu enggak. Pencemaran nama baik apa? Kalau namanya baik dicemarkan, kalau namanya udah cemar ya dibaikkan namanya. Jadi artinya apa? Orang yang kemudian dipertanyakan ketika diskusi ilmiah tahun 2013 menyatakan IPK-nya di bawah 2, itu namanya baik atau cemar. Ya, dari situ aja udah ketahuan kan. Kemudian juga dari beberapa hal-hal yang kemudian kami temukan ya, termasuk bukti-bukti yang disampaikan oleh Bareskrim ya, oleh di TPDUM yang dipublikasikan soal ternyata registrasinya hanya sarjana muda ya, bukan sarjana. Kemudian bukti pembayarannya hanya sampai semester 4, KKN-nya kemudian salah tahunnya. Dan ada bukti dari Pak Kasmujo, lengkap dengan rekamannya, lengkap dengan kemudian translate rekamannya ya, transkripsi rekamannya semuanya ada. Jadi itu kan jelas betul mau perkara apakah itu ada kalau secara hukum kan mungkin dikatakan, yang bisa digunakan nanti yang hanya digunakan di persidangan. Ya itu versi hukum, versi ilmiah. Saya tanyain kalau gitu ke Bang Rifai. Videonya ada, gitu jelas banget Mbak. Bang Rifai, kalau Anda lihat sendiri sebenarnya apa sih tujuan dibalik launching, ini masih soft launching buku ini begitu di tengah-tengah kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Ya kalau seperti yang tadi saya jelaskan, kalau saya sih berpendapat ya, ini adalah salah satu cara untuk membangun alibi bahwa seolah-olah apa yang sudah terjadi selama ini adalah bagian dari penelitian. Sekalipun dari segi tata waktu, metode, etika dan segala macamnya, ya sebagaimana masyarakat juga bisa menilai lah, apakah ini benar-benar penelitian akademis atau seolah-olah saja sebagai bagian dari pembelaan, ya monggo masyarakat menilai. Tapi kalau kami tetap berpandangan apa yang sudah terjadi ini murni sebagai perbuatan yang memang ingin melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi dan ingin membangun sebuah kegaduhan sosial lah ya. Memang di era post-truth seperti ini kan memang salah satu kuncinya adalah hukum harus berani bertindak dalam konteks tindak pidana fitnah ya. Perlu dibedakan Mbak, fitnah dengan pencemaran. Kalau pencemaran ini bisa bicara mengganggu juga iklim demokrasi. Tapi kalau fitnah, itu agama manapun bilang bahwa ini lebih kejam dari pembunuhan. Kalau ini termasuk yang mana? Di era post-truth ini bahayanya Mbak. Itu bisa membangun keresahan sosial. Seperti contoh lah, beberapa tahun yang lalu ada aktivis mengklaim dirinya dipukuli aparat. Ternyata operasi plastik. Sempat membuat ketegangan politik. Di berbagai negara, contohnya Prancis. Istrinya Presiden Macron dituduh laki-laki. Sempat terjadi gejolak sosial. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah pencemaran, dengan fitnah itu sesuatu berbeda. Ya, kalau pencemaran itu faktanya benar, tapi disebarluaskan. Tapi kalau fitnah, faktanya tidak benar. Yang disampaikan ke publik itu tidak benar.
betul-betul kebohongan yang bisa meresahkan masyarakat. Oke. Dan korban di sini bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita hoaks atau yang tidak benar. Dan ini adalah menurut Bang Rifai sendiri adalah suatu fitnah dengan termasuk Fitnah karena kami meyakini ijazah ini asli, benar adanya dan sah. Dan nanti biarlah di persidangan, ya. Kalau tidak salah sekarang sudah 99 saksi sudah didengar oleh Polda, bahkan juga sudah banyak ahli didengar. Nantilah di persidangan, ya, kami akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diperoleh dengan perkuliahan yang benar, melihat semua proses, dan beliau menerima ijazah ini secara asli dari UGM. Nah, sementara kalau dari kubunya Pak Roy kan menganggap ijazah ini palsu dengan segala rekayasanya gitu ya. Silakan nanti dua versi ini dibawa ke persidangan, hakim yang akan menilai. Kalau gitu Mas Roy dan kawan-kawan seperti penyidik juga nih Mas Roy. Apakah ini mau bikin penyidik tandingan atau gimana gini? Bukan, enggak. Oh, jauh di atas penyidik. Kita tuh ilmiah banget riset kami lakukan. Kalau di sana ada 99 saksi, itu kan Tapi tetap menilai fitnah katanya Mas Roy. Fitnah. Enggak ada fitnah. Ini fakta semua. Ada linknya, ada fotonya, ada dokumentasinya, ada risetnya, ada hasilnya. Dan kalau sana 99 orang, kami 99%. 99,9% kami nyatakan skripsinya palsu. Jadi artinya apa? Tidak akan ada skripsi palsu yang kemudian bisa meluluskan ijazah yang benar. Jadi artinya jelas banget. Artinya dengan ini kami juga tadi banyak dosen loh tadi yang datang di acara itu, dan dosen-dosen dari berbagai fakultas di universitas di UGM, dan kemudian mereka sempat melihat, sempat kemudian kan saya sempat spill ya isinya dari depan sampai belakang, dan mereka juga meyakini gitu loh. Artinya apa? Buku tandingan, dan saya kira bukan hanya satu buku ini aja, Mbak. Saya juga bocorin dikit nih. Salah satu teman kita ya Pak Rizal Fadila juga sedang menulis buku, dan saya sudah lihat bukunya. Kalau itu kronologis juga, tulisan-tulisan dia jadi kumpulan tulisan itu akan ada banyak buku ya tentang Jokowi ini. Okay. Jadi saya kira kita juga mendorong orang lain, ayolah nulis buku juga semuanya. Silahkan tulis, dan nanti orang akan lihat kalau di Indonesia di zamannya Pak Prabowo orang menulis buku kemudian dikriminalisasi, diadili. Nah, itu berarti saya tulis juga di dalam buku ini bahwa yang namanya freedom of speech ya, kemudian kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya. Oke. Jelas banget itu undang-undangnya ada semua. Bang Rifai, kalau kayak gini mempengaruhi juga nggak sih? Atau jangan-jangan trust publik ini jadi terbelah, yang mana kemudian harus fokus kepada dugaan pencemaran nama baik yang mana ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan satu sisi yaitu tadi ada RRT yang kemudian memunculkan buku dan isinya ilmiah begitu di dalamnya. Ya memang ini kan memang dampak era post-truth ya, di mana kebebasan informasi dan narasi digital ini bisa membuat masyarakat terpengaruh gitu ya. Dan ini terjadi di banyak negara. Justru itu di Indonesia ini sebagai negara hukum, maka pada akhirnya adalah hukum yang harus bisa menjaga stabilitas masyarakat ya, dengan cara menelaah betul apakah ini fitnah atau bukan ya. Kalau bukan fitnah tentunya kan aman, harusnya dibebaskan ya, nggak boleh ya. Hanya sekedar pencemaran sih, saya juga aktivis Mbak ya. Saya juga nggak mau iklim demokrasi kita terganggu. Tapi kalau memang fitnah, ini kan bahaya sekali gitu ya. Melempar sebuah isu yang tidak benar, masyarakat terprovokasi bahkan terbelah. Itu yang harus dijaga, dan hukum harus menjawab ini semua. Ya. Sehingga memang proses hukumlah yang kita harapkan bisa menuntaskan ini. Karena itu juga kemarin Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya itu untuk meluruskan apakah ijazah ini asli atau tidak. Lalu kedua juga untuk mengembalikan nama baiknya. Karena Pak Jokowi meyakini betul beliau menjalani kuliah kok gitu ya. Beliau yang menerima langsung. Jadi itulah lebih kurang Mbak proses yang harus berjalan. Contoh ini tadi dibilang IPK 2, enggak, IPK beliau 3, SKS beliau 144, saya udah lihat langsung administrasinya. Makanya sayangnya itu kalau betul penelitian kenapa nggak mendengar versi UGM, mendengar versi agar betul-betul tidak sepihak gitu ya. Yang kasihan nanti masyarakat lagi Mbak, yang mengkonsumsi informasi yang nggak benar. Gitu. Oke, kalau gitu singkat aja Mas Roy. Jadi hari Rabu datang atau enggak Mas Roy? Atau minta penundaan lagi nih, singkat aja. Oh enggak, kami datang karena memang sudah sudah selesai. Jadi semua sudah clear. Kalau soal tadi IPK itu lah berarti pada tahun 2013 seseorang bersama Joko Widodo di depan kampus UI, di depan Prof. Mahfud MD, di depan Mbak Rosiana Silalahi, di depan almarhum Buya Saifi Ma'arif, dia berbohong kepada masyarakat. Bohong dengan mengatakan IP-nya 2 kurang. Jadi kalau udah kebohongan itu ya berarti udah bohong gitu loh. Dan itulah kemudian kita lihat pada bukti-buktinya IPK-nya aja nggak mungkin 3 atau 3 kurang. Karena kalau kita nilainya B-nya aja banyak sekali. Ya meskipun
Oke, sudah kita tangkap Mas Roy. Cuma satu, P-nya banyak, A-nya cuma 4 atau 3 kalau nggak salah. Gitu. Oke. Saya akan datang dan kita buktikan nanti.